Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 22 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. 4 pos keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah kendali Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melakukan sambang kepada masyarakat di wilayah operasi. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta Kasubnit Resmob mengantarkan motor curian rumah korban. Babin Kamtibmas Desa Nguter bersama ibu-ibu kelompok wanita tani melaksanakan kerja bakti untuk mendukung ketahanan pangan. Keinformasi pertama, pemirsa, Polres Metro Bekasi membongkar kasus penipuan modus lowongan pekerjaan di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin pagi. Total ada 40 orang yang menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 250 juta rupiah. Melaksanakan rilis berkaitan dengan perkara penipuan rekrutmen ataupun penipuan berkaitan dengan calon tenaga kerja. Di dalam minggu ini adalah rilis yang kedua dengan 2 perkara yang berbeda. Namun korbannya adalah korban ataupun modus adalah para pencari kerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini adalah tidak lanjut daripada keluhan berbagai macam masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi dan jawaban tentang beberapa keluhan tentang banyak yayasan yang mencoba merekrut masyarakat untuk bekerja di Bekasi dan dijadikan korban penipuan. Rilis perkara berkaitan kasus penipuan dan atau penggelapan calon tenaga kerja ataupun pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUH Pidana. TKP Yayasan Tasma, Jalan Raya Industri, Pasir Gombong, Kampung Gombong, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Jadi modus operandinya memang yayasan ini memperdayai para korban dengan janji dapat memasukkan masyarakat ataupun para korban bekerja pada sebuah perusahaan. Para pelaku ini memang menjadikan kedok yayasan untuk mencari korban. Yayasan ini sudah berdiri kurang lebih selama 2 tahun. Jadi sementara kita masih cari lagi apakah ada korban yang lain selama 2 tahun ini. Jadi sampai dengan hari ini sudah ada 29 korban yang terkonfirmasi mendatangi Polsek Cikarang Utara bahwa dia melaporkan dirinya menjadi korban penipuan tenaga kerja tersebut. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mungkin mencari pekerjaan di Bekasi mungkin bisa dikomunikasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Apakah yayasan yang dimaksud itu adalah yayasan resmi ataukah yayasan tersebut juga benar-benar bisa memasukkan masyarakat menjadi seorang karyawan. Tanyakan juga apakah untuk menjadi karyawan perusahaan itu ada biaya dan sebagainya. Tolong dicek kembali. Karena kalau kita lihat dalam 1 minggu ini cukup banyak. Ini 29, kemarin 11. Sudah ada 40 orang yang menjadi korban rekrutmen tentang tenaga kerja. Sementara itu, Polres Banjar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan sadis yang mengguncang Dusun Oman, Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Seorang pria berinisial DI ditemukan tewas mengenaskan dengan luka parah di hutan dekat aliran Sungai Kuman. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka utama yang mengejutkan publik karena tak lain adalah istri korban sendiri berinisial FT dan saudara iparnya PP. Hari ini, Senin, tanggal 21 Juli 2025, Polres Banjar telah melakukan pengungkapan kasus menghilangkan nyawa seseorang yang terjadi di daerah
Desa Paramasan, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Kronologisnya bahwa pada tanggal 16 Juli tahun 2025, sekitar jam 15 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan kondisi dimutilasi. Polres Banjar dari Satreskrim, kemudian Polsek, kemudian dibantu Resmopolda langsung ke TKP melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan alhamdulillah dari 24 jam penyidik sudah bisa mengidentifikasi kemudian bisa menangkap pelaku. Seorang ayah seharusnya menjadi pelindung bagi buah hatinya, namun tidak bagi pria di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang justru tega mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengaku tergiur dengan kecantikan anak gadisnya yang kini tinggal dengan ibu kandungnya setelah pelaku bercerai dengan sang istri. KY, pria warga Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke Polres Semarang. Pria berusia 38 tahun itu harus berurusan dengan polisi lantaran tega mencabuli anak gadisnya sendiri yang berusia 17 tahun. Korban inisial CN telah berpisah dengan pelaku pasca pelaku dan ibu kandung korban bercerai sejak 2009 silam. Lama tak berjumpa, korban yang telah beranjak remaja akhirnya mengunjungi sang ayah. Niat untuk mengisi waktu libur sekolah dari rumah ibu kandungnya ke Kendal ke rumah sang ayah kandungnya di Bandungan, korban justru digagahi sang ayah. Aksi bejat itu dilakukan pelaku saat istri barunya sedang tidak berada di rumah. Pelaku mengaku tega mencabuli anak gadisnya lantaran tergiur dengan kecantikan paras korban. Agar perbuatan tak senonoh itu tidak diketahui orang lain, pelaku bahkan mengancam akan menghabisi nyawa korban jika menceritakan kejadian tersebut. Perkara pencabulan terhadap anak ini dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, di mana anak ini tinggal di Kendal dan kemudian ayahnya tinggal di Bandungan. Kedua orang tuanya sudah bercerai dan pada saat kejadian si anak ini akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun ketika di dalam rumah si anak ini justru mendapatkan perlakuan pencabulan oleh ayahnya. Kemudian si anak berontak dan kemudian anak ini melaporkan kepada ibunya dan kemudian ibunya melaporkan ke Polres Kabupaten Semarang. Anak ini umur 16 tahun dan kita sudah lakukan visum juga dan ayah kandungnya ini kami kenakan sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 ayat 1 dan 2 junto pasal 76 huruf E, dan karena ini dilakukan oleh orang tua maka ini pasti akan mendapatkan pemberatan seperti dari hukuman yang sebagaimana mestinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 1.632 personel pasukan gabungan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut di kawasan Silang Selatan, Monas. Aksi sempat memanas saat sejumlah pengendara ojol yang nekat menyalakan flare saat menyuarakan aspirasi mereka agar regulator menerapkan potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika membatasi ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore kemarin. Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Dengan penuh kesabaran, anggota kepolisian terus berupaya menenangkan massa yang hendak menyalakan flare. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebut, aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang komunikasi agar aspirasi mereka untuk menurunkan potongan biaya aplikasi sebesar 10% dapat terwujud. Aksi kali ini, penyampaian pendapat kali ini, kita terfokus kepada potongan biaya aplikasi 10%. Nah, potongan biaya aplikasi 10% ini bukan hari ini saja disampaikan. Sudah dari tahun 2020. Dan kita mulai lagi meminta agar
pihak regulator atau pemerintah itu menerapkan kembali potongan aplikasi 10%. Nah, jadi kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Jadi kita minta tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Namun Kementerian Perhubungan hingga detik ini pun tidak pernah ada membuka ruang komunikasi. Sehingga hari ini, Senin 21 Juli 2025, kita minta kepada Presiden Prabowo agar perhatikan kesejahteraan dari rekan-rekan pengemudi online. Bahwa potongan biaya aplikasi yang diajukan ini adalah aspirasi dari kawan-kawan seluruh Indonesia. Kami hanya mewakili saja. Yang utama ini bukan tarif, tapi kami butuh memang kenaikan tarif, namun bukan utama atau bukan urgensinya saat ini. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dapat memperhatikan kesejahteraan para pemudik ojek online di tanah air. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pasca bentrokan antara oknum warga desa Bimorjaya dan oknum warga Kiuno yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 di perempatan Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara bergerak cepat dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Insiden ini mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka, salah satunya bahkan harus menjalani operasi serius di bagian kepala. Pengungkapan ini dilakukan di ruang aula Satreskrim Polres Morowali Utara pada Senin malam 21 Juli 2025. KBO Reskrim Ibtu Theodorus Sri Supal menyatakan 7 dari 8 tersangka telah dilakukan penahanan, sementara 1 tersangka lain tidak ditahan karena masih di bawah umur. Dalam pengungkapan ini, Polres Morowali Utara menyita sejumlah barang bukti, meliputi 10 batu, 3 batang bambu, dan 4 potong kayu yang diduga digunakan dalam bentrokan tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan terpenuhinya 2 alat bukti, kami telah menetapkan sebanyak 8 tersangka, yaitu yang pertama inisial FL, NL, YD alias L, S, YL alias A, MP alias M, BB, dan AZ. Dari ke-8 tersangka ini, ada 1 yang masih di bawah umur. Jadi malam ini akan kami lakukan penahanan sebanyak 7 tersangka. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, telah kami amankan barang bukti seperti yang bisa dilihat di depan, yaitu kayu, potongan bambu, dan batu yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, di sini ada korban, ada 3 orang, yaitu lelaki Liberman Randolongi yang dalam video yang beredar itu berbaju merah, kemudian lelaki Yoel Lambayu, dan lelaki Baco Malinganti. Adapun barang bukti yang ada, batu yang sebanyak 6 ya, dan potongan bambu, 3 batang bambu, 4 potong kayu. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dipimpin oleh Kanit Resmob Ibtu Raditya Herlambang beserta Kasubnit Resmob Ibda Amiruddin dan Ibda Nathanael Variandana Saputra mengantarkan motor curian rumah korban. Korban curanmor bersyukur motornya berhasil ditemukan karena untuk transportasi bekerja sehari-hari.
arek Surabaya, hari ini kami dari Satreskrim Polrestabes Surabaya ingin mengantarkan barang bukti sepeda motor langsung ke rumah korban yang baru saja kehilangan akibat aksi pencurian. Sekarang kita berada di Gang Kepatihan 6, tepatnya di rumah kediaman korban. Langsung aja kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya M. Ridwan bukan? Iya bener Pak. Masnya yang habis kehilangan sepeda motor itu bukan? Iya benar. Bisa ditunjukkan ini surat kehilangannya? Bisa Pak. Oh iya, ini benar ya Mas. Hari ini kita mau ngembalikin motornya Mas. Mas, kita kesini dalam rangka menitip perawatan kendaraan yang sempat dicuri. Kemarin juga Mas dilakukan pemeriksaan, dan ternyata pelaku ini tidak hanya yang jadi korban adalah Mas sendiri. Ternyata ada beberapa TKP yang kita kembangkan, sehingga kita menindaklanjutinya. Ya, Mas coba dicek lagi. Bener iki ya? Iya, bener. Bener ya? Noka nosinya. Ya bener. Bener ya? Bener. Ini berita acara penitipan dan perawatan barang bukti. Terima kasih ya Mas ya. Iya sama-sama. Buktinya. Hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, dalam rangka kami berkunjung ke korban atas nama Pak Ridwan yang kemarin sebagai korban pencurian kendaraan bermotor Supra X Nopol 6704T. Nah, hari ini dalam rangka kami selaku penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya menitip rawatkan karena kendaraan ini adalah satu-satunya yang digunakan oleh korban untuk kegiatan sehari-harinya, sehingga dengan titip rawat ini kendaraan bisa digunakan oleh korban. Gimana Mas Ridwan setelah motornya dikembalikan langsung ke rumahnya? Iya seneng Mbak. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi nggak Mas? Iya seneng, nanti bisa buat kerja. Oh gitu. Nanti nggak perlu naik gojek gitu, soalnya jauh. Terima kasih buat pihak Polrestabes untuk kembalian motornya. Saya turut bahagia. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.